Nurdanisa mewakili tim pro yang mendukung bahwa pembaruan Islam mulai dari gelombang pertama seperti gerakan Paderi hingga gelombang kedua pada awal abad ke-20 telah menjadi fondasi penting lahirnya modernisasi sistem pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan yang berperan besar dalam perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Benarnya dari tim kontra, kami berpandangan bahwa meskipun pembaruan Islam memberikan kontribusi tertentu, prosesnya juga memunculkan konflik sosial, politik, dan budaya yang cukup besar, terutama pada masa gerakan Paderi di Sumatera Barat. Konflik unsur tersebut menunjukkan bahwa pandangan negatif tidak dapat diperbaiki. Azumardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara tahun 2004, pembaruan Islam gelombang pertama muncul setelah ulama Nusantara kembali dari Mekah membawa spirit pembaharuan yang dipengaruhi pemikiran ulama Timur Tengah. Tokoh-tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Renceh, dan Tuanku Nan Tuo berusaha memperbaiki praktik keagamaan masyarakat Minangkabau. Akhirnya, gelombang kedua pembaruan ditandai dengan lahirnya organisasi Islam seperti Muhammadiyah tahun 1912, Sarekat Islam juga tahun 1912, dan Nahdlatul Ulama tahun 1926. Sebagaimana dijelaskan oleh Mudaliarno dalam Gerakan Modern Islam di Indonesia tahun 1980. Organisasi-organisasi ini mendirikan pesantren modern dan sekolah Islam yang berperan besar dalam pendidikan, dakwah, dan kebangkitan nasional. Argumen tersebut benar, namun perlu ditinjau dari sisi sosial histori. Menurut Taufik Abdullah, dalam Islam dan masyarakat di Minangkabau pada tahun 1987, gerakan Paderi tidak hanya dapat membawa pembaruan, tetapi juga menimbulkan konflik antara kaum adat dan ulama yang berlangsung lebih dari 2 dekade. Konflik ini kemudian dimanfaatkan Belanda untuk menjalankan politik divide et impera, sehingga mempercepat penetrasian kolonial dalam struktur adat dan pemerintahan Minangkabau. Selain itu, pembaruan awal terlalu keras dalam penerapan plurifikasi sehingga menyebabkan ketegangan budaya dan psikologis pada masyarakat lokal yang sebelumnya hidup harmonis dengan perpaduan adat dan agama. Saya menghargai pandangan tim kontra, namun perlu dicatat bahwa menurut Azra tahun 2004, konflik dalam gerakan Paderi lebih merupakan fase transisi sosial daripada bentuk destruksi permanen. Bahkan setelah konflik, lahirlah sintesis sosial yang dikenal sebagai prinsip adat basandi syarat basandi kitabullah. Ini menunjukkan bahwa pembaruan menghasilkan harmonisasi yang memperkuat identitas Islam Minangkabau. Sanggahan diterima, namun tetap saja proses menuju sintesis tersebut ditempuh melalui konflik panjang. Model pembaruan seperti ini kurang adaptif terhadap kondisi lokal. Bahkan, Nur pada tahun 1980 menyebutkan bahwa sebagian gerakan pembaruan terlalu mengadopsi pendekatan Timur Tengah sehingga mengabaikan konteks pluralisasi sosial Indonesia. Dengan kata lain, kontribusinya tidak selalu linear dan mulus. Namun, justru melalui proses historis tersebut, masyarakat Indonesia memperoleh kesadaran keagamaan yang lebih sistematis. Misalnya, menurut penelitian Azra tahun 2004, Jaringan Ulama Nusantara dengan Timur Tengah melahirkan ulama-ulama intelektual yang kemudian berperan dalam sistem pendidikan formal dan pesantren. Artinya, pembaruan membuka ruang kemajuan keilmuan, bukan sekadar penyeragaman budaya. Saya sepakat bahwa adanya perkembangan intelektual, namun kita dapat menutup mata bahwa perkembangan itu hanya dinikmati sebagaimana kelompok pendidik. Taufik Abdullah pada tahun 1987 menyebutkan bahwa masyarakat awam pada masa itu mengalami kebingungan identitas karena perubahan dianggap terlalu cepat dan bertentangan dengan tradisi yang sudah mapan. Baik, tetapi perkembangan organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah dan NU pada abad ke-20 justru membuktikan bahwa hasil pembaruan tidak mampu diterima luas oleh umat. Mereka tidak hanya berdakwah, tetapi juga membangun rumah sakit, sekolah, dan universitas. Fakta ini memperlihatkan implementasi nyata pembaruan dalam kehidupan sosial umat Islam Indonesia. Argumen itu valid, namun Nur pada tahun 1980 juga mencatat bahwa perbedaan mahjat antara organisasi terkadang memunculkan pluralitas internal umat Islam walaupun tidak sebesar masa Paderi. Ketegangan pemikiran tetap muncul sebagai warisan dinamika pembaruan. Sebagai penutup, kami menilai bahwa walaupun terdapat dinamika dan konflik, hasil akhir pembaruan Islam membawa dampak positif yang sangat besar terhadap pendidikan, organisasi sosial, dan kemajuan intelektual umat Islam di Indonesia. Sementara itu, tim kami menyimpulkan bahwa pembaruan Islam perlu dilihat secara kritis. Kontribusinya memang ada, tetapi prosesnya menimbulkan ketegangan sosial yang besar dan tidak dapat diabaikan dalam analisis sejarah.